Di satu hari, di mana cuaca panas yang tak begitu terik, Kenshin, anak bos besar yang menjadi cleaning service ini, menjadi pusat perhatian banyak orang di waktu itu. Penampilannya yang sederhana, gaya hidupnya yang tak mewah, menjadikan orang-orang yang ada di dekatnya akan selalu merasa iba bila melihatnya. Tak terkecuali Kaori, si putri cantik yang menjadi primadona di tempat kerjanya. Kaori, meskipun sudah mengenal Kenshin, tapi tidak pernah sekalipun saling SMS, tidak pernah sekalipun saling telepon, apalagi saling chat di Twitter, Facebook, Instagram, lebih-lebih lewat jalur khusus WhatsApp. Namun anehnya hari itu, setelah membaca pesan WhatsApp yang dikirimkan ayahnya, Kaori jadi ingin menemui Kenshin dengan segera. Meski baru mengenalnya beberapa hari, belum genap 1 bulan, belum jadi teman akrab apalagi menjadi teman yang spesial. Entah mengapa Kaori yang dikagumi banyak orang, ia tak bisa tidur di malam sebelumnya, hanya karena kepikiran sepatah kata yang diucapkan seorang cleaning service di ruang kerjanya di pagi yang kemarin. Kenshin, yang saat ini menunggu ayahnya datang di lobi kantor, dengan celana pinggir yang sobek, belum makan dan minum di siang itu. Anak buah ayahnya pun tak mengetahuinya, dan ia masih ada di tempat duduknya. Terlebih Kenshin yang masih menahan rasa sakit di kaki kanannya, dan yang tak mau ia tunjukkan. Sebelum berangkat kerja di pagi itu, Kenshin yang baru pertama kali naik motor butut temannya ini bermimpi. Di mimpi tidurnya, ia bertemu kembali dengan Kaori. Sama persis dengan keadaan yang ada di kantor admin 2, hari Selasa pagi. Dan inilah percakapan singkat dalam mimpinya. "Aku balik ya." Kaori pun menjawab, "Hati-hati ya." Namun karena waktu sudah mulai jam 6 pagi, ia pun tak menghiraukan ingatan dalam mimpi itu, lalu bersiap untuk berangkat kerja. Akhirnya, Kenshin pun mengalami kejadian tak terduga sebelumnya. Ia menabrak mobil mewah di perjalanan yang menuju tempat kerjanya. Kini, mimpinya akan menjadi kenyataan setelah beberapa jam berlalu. Dari status pesan singkat dan mimpi yang menjadi nyata, inilah kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 16. Siang itu, Kaori yang dengan mobil Lamborghini Silvernya, tepat yang berada di belakang Rena. Bukan tanpa alasan saat itu ia berganti mobil. Kaori yang khawatir dengan Kenshin, ternyata ia mempunyai alasan mengapa ia harus memakai mobil mewah saat itu. Meskipun kedatangan Kaori sendiri terlambat, namun rupanya prediksi Kaori masih berasa ada pengaruhnya, khususnya bagi Rena. Karena mobil yang ada di belakang tak jauh beda dengan miliknya. Rena yang saat itu ada di depannya jadi bertanya sendiri, "Ini siapa lagi ya yang datang?" Sambil melihat spion kaca mobil di sebelah kanannya. Lalu, setelah ia memarkirkan mobilnya, ia pun melihat ke arah mobil yang juga sedang berhenti tersebut, yang tepat ada di depannya. Hingga terlihat seperti saling berhadapan. Rena bertanya lagi, "Siapa nih yang ada di dalamnya?" pikirnya. Tak beberapa lama kemudian, Kaori pun turun dari mobilnya. Ia melihat ada banyak juga mobil mewah yang terparkir di halaman ini. Lalu ia melihat juga ada mobil ayahnya. Kaori yang akan berjalan ke pos security, yang mana ia akan menanyakan sesuatu. Namun, hanya dalam beberapa langkah, tiba-tiba ada Rena yang menghampirinya. "Permisi ya Mbak, maaf kalau boleh tahu, lagi cari siapa ya?" Mendengar pertanyaan itu, Kaori pun langsung menjawab, "Maaf, saya bisa menemui Kenshin ya?" Pertanyaan balik Kaori saat itu terlihat rada aneh gitu. Maklum, baru pertama kali ini ia menyebut nama Kenshin di depan orang yang tak dikenalnya. Terlebih lagi ini hal yang pertama kalinya ia mencari Kenshin. Rena yang mendengar itu, melamun sebentar, kemudian bicara sendiri dalam hatinya. "Maksudnya apa ya, bisa menemui Kenshin? Emangnya saya siapanya Kenshin?" Ia berbisik dalam hati. Belum terjawab pertanyaan Kaori, tiba-tiba datanglah mobil yang berhenti tepat di depan pintu masuk halaman ini. Saat itu, nampak 2-3 orang keluar dari lobi kantor, berjalan cepat menghampiri mobil tersebut, lalu membukakan pintunya. Oh rupanya, ayah Kenshin telah tiba di tempat ini. Ayahnya yang berbadan tegap nan tinggi ini kemudian turun dari mobilnya, bersama 3 staf pribadinya. Terlihat 2 koper hitam di bawah orang kepercayaannya masuk ke lobi kantor. Pertanyaan Kaori yang belum sempat dijawab Rena, akhirnya terlupakan. Sebab Rena yang saat itu ada bersamanya, tiba-tiba
Ia dipanggil ayahnya. Ren, sini masuk dulu, ada hal yang penting nih. Kaori, yang saat itu masih ada di luar, memutuskan untuk tidak ikut masuk kantor. Ia menunggu saja di depan mobilnya. Kedatangan ayahnya Kenshin rupanya membuat penghuni yang ada di lobi kantor terlihat agak sibuk, khususnya yang ada hubungannya. Maklum, bos besar mereka datang di tempat itu. Kenshin yang melihat ayahnya pun langsung berdiri dan mendekat. Gimana Ken, keadaanmu? Baik saja ya. Lalu ayahnya meminta maaf pada si pemilik mobil tersebut. Rena yang ada di depan Kenshin akhirnya pun bicara, maaf ya Pak, mengenai masalah dengan mobilnya, saya rasa sudah selesai. Rena yang tak mau diganti dan memutuskan menyudahi masalah tersebut. Singkat kata, berhubung ada di situ, ayahnya Kenshin menawarkan kerjasama dengan perusahaannya. Dalam hal ini, bos besar menunjuk perusahaan Intel Corporation yang dipegang ayahnya Kaori, yang akan menjadi mitranya nanti. Karena dirasa masalah sudah selesai, ayahnya Kenshin pun pamit undur diri. Sebagian anak buahnya ada di situ, membicarakan lebih lanjut tentang mitra bisnis dan staf ahlinya. Rena yang masih tak berani melihat Kenshin pun akhirnya balik ke ruang kantornya di lantai 3. Lalu mereka pun keluar pintu lobi tersebut. Kenshin, yang memang masih menahan sakit di kaki kanannya, akhirnya tak bisa ia sembunyikan. Jalannya menjadi tak seimbang dan pelan. Baru beranjak 5 langkah dari pintu, Kenshin kaget dilihatnya ada Kaori di halaman itu. Kenshin yang tak bisa berjalan cepat, mencoba sekuat tenaga untuk cepat sampai ke Kaori, padahal jaraknya juga gak begitu jauh. Kaori, yang melihat Kenshin jalan yang tak seperti biasa, mimik wajahnya menjadi khawatir. Rena yang ada di lantai 3 ruang kantornya, ternyata, ia melihat dari balik kaca dengan memegang tirai jendelanya. Pandangan matanya ke bawah, tertuju ke arah Kenshin dan Kaori. Dan akhirnya, pertemuan itu terulang kembali. Suasana cuaca berubah agak mendung, angin yang mulai terasa kecepatannya, hingga tersibaklah rambut panjang Kaori. Lalu ia pun memegang dan merapikannya. Kaori, yang pandangan matanya masih ada di depan. Kenshin, yang tersenyum melihat Kaori, lalu mendekat dan ia pun bicara dengannya. Hei Kaori, sungguh, aku tak menyangka jika dirimu akan ada di sini. Kemudian Kaori pun balik menanyakan keadaannya. Hei Ken, apa kamu baik saja? Kaori bertanya dengan rasa khawatir. Kenshin yang saat itu pakaiannya agak lusuh, sama halnya dengan keadaan dirinya, menjawab pertanyaan Kaori dengan segera. Aku baik-baik saja. Lalu ia mengambil sesuatu benda yang ada di dalam tasnya dan menguntaikan sebuah kata. Aku tak tahu mengapa, ini tadi tidak pecah dan menjadi hancur. Padahal ia ikut terjatuh bersamaku dan terbentur di jalan itu. Aku rasa, ini memang ditakdirkan untuk kembali pada pemiliknya. Kenshin membuka vas bunga cantik yang bermotif huruf K, yang di dalamnya ada secari kertas putih. Dan di sampingnya ada 2 tulisan kata. Lalu ia memberikannya pada Kaori. Dan berujar, ini ganti vas bunga yang kemarin aku pecahkan. Suasana yang mendung dan lebatnya angin, seolah menjadi saksi di pertemuan itu. Lalu Kaori pun balik membalasnya. Aku juga tak mengerti, kenapa aku harus ada di sini. Mungkin juga, aku ditakdirkan untuk menerima sesuatu darimu. Maksudnya vas bunga yang bertuliskan 2 huruf yang sama. Kemudian sayup terdengar suara ayahnya, memanggil Kenshin dari dalam mobil. Dan inilah, mimpi Kenshin yang menjadi nyata. Kenshin pun pamit pada Kaori. Aku balik ya. Kaori pun menjawab, hati-hati ya. Saat itu juga nampak Rena di balik tirai kelambu, di ruang kantornya yang ada di lantai 3, dengan wajah sendu dan sayu. Dirinya masih melihat pemandangan itu. Kenshin yang akan meninggalkan Kaori masih berjalan pelan. Tak beberapa lama kemudian, ia balikkan dirinya untuk melihat Kaori kembali dengan senyumannya. Lalu ia pun secara tak sengaja melihat ke arah atas. Pandangannya tiba-tiba tertuju ke arah nama perusahaan itu. Rena yang melihat Kenshin, segera saja menutup tirainya. Dan hari itu, akan menjadi hari yang tak terlupakan bagi Kaori, Kenshin, Rena, serta orang yang ada di sekitarnya. Demikianlah kisah ini dibuat. Terima kasih.